Sebenarnya berapa sih budget minimum yang bisa kita habiskan untuk rakit PC di tahun 2023 yang sekiranya bisa cukup diandalkan lah performanya? 5 juta, 3 juta, atau bahkan 1 jutaan? Nah, untuk mengobati rasa penasaran ini, gue kemarin sempat main ke tetangga yang punya PC yang cukup oke speknya untuk ukuran PC kantoran. Jadi ini bukan gue yang rakit, gue cuma bongkar, rekam video, kemudian review dan bikin kontennya. What the Folk sudah di sini, langsung aja kita bahas mulai dari prosesornya. Di sini kita dapat Intel Core i5 2400. Ini Intel generasi kedua, keluaran tahun 2011. Berarti sekarang umurnya udah 12 tahun. Dia pakai soket 1155 dengan kecepatan 3,1 GHz dan turbo boost hingga 3,4 GHz. Punya 4 core dan 4 threads dengan TDP di 95 watt. Jadi cukup boros dan panas. Untuk kebutuhan kantor sih sebenarnya prosesor ini lebih dari cukup. Untuk buka-buka Word, Excel, PowerPoint, atau bahkan desain ringan di CorelDRAW dan Photoshop. Masih aman harusnya. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita dapat merek Esonic H61FHL. Soket LGA 1155, dia punya 4 SATA port, 4 USB 2.0 dan 2 USB 3.0. Untuk port display ada di sub dan HDMI. Untuk Mobo ini masih ada banyak beredar yang kondisinya baru di e-commerce. Mungkin banyak di antara kalian yang baru pertama kali dengar merek ini. Dan gue juga baru pertama kali ini tahu merek ini. Untuk RAM-nya di sini kita pakai 8 GB, 2 keping 4 GB DDR3 dengan speed di 1600 MHz. Sayangnya di sini RAM-nya gak bisa maksimal. Dia cuma bisa jalan di 1333 MHz karena limitasi dari prosesornya. Tapi gak apa-apa, 8 GB udah cukup untuk multitasking beberapa aplikasi kantoran ataupun desain. Untuk storage-nya di sini kita pakai SSD dari Midas Force berkapasitas 256 GB. Ini SSD cukup laris manis beberapa bulan terakhir karena emang harganya lebih murah daripada harga pasarannya. Storage segini udah cukup untuk install Windows dan berbagai macam aplikasi. Kemudian untuk casing dan PSU ini pakai merek yang sama dari PowerUp. Casingnya ini casing standar ya. Dan untuk PSU-nya dia ini berkapasitas 500 watt dan belum ada sertifikasi 80 plus. Kemudian untuk VGA-nya di sini kita dapat GT620, 1 GB DDR3. Ini VGA keluaran tahun 2012. Berarti sekarang udah berumur 11 tahun. Jadi kita gak bisa berharap banyak, apalagi untuk main game-game keluaran terbaru. Kayaknya sih gak bakalan kuat. Kalau kalian mau rakit sama persis kayak gini di tahun ini, saran gue sih mending jangan ya. Nanti di akhir video bakalan gue kasih rekomendasi part yang lebih bagus kualitasnya dan juga performanya. Di sini kita coba untuk tes multitasking dulu. Beberapa apps di sini kita buka mulai dari Chrome tab sambil nonton live stream di YouTube, buka Twitch juga, buka sosial media seperti Twitter, kemudian kita juga coba buka project di CorelDRAW dan di Photoshop. Untuk pindah-pindah aplikasi terasa masih cukup lancar dan cukup gegas. Untuk usage RAM-nya di sini belum mentok ya. Cuma di sini suhunya cukup panas. Ini juga bisa bikin kita yang ada di dekat PC ngerasa cukup gerah. Dan di sini gue juga coba iseng untuk edit video ringan di DaVinci Resolve dan coba color grading tipis-tipis. Ternyata cukup lancar untuk playback dan proses cut to cut-nya. Tapi ternyata dia gak kuat kalau untuk color grading. Pas gue geser-geser slider gini, dia patah-patah dan delay. Jadi dia udah gak kuat kalau dipakai untuk editing yang lebih banyak efeknya. Mungkin kalau pakai Adobe Premiere Pro yang keluaran lama seperti tahun 2017, kayaknya sih masih cukup lancar di PC yang ini. Kemudian di sini gue juga coba tes untuk main game kentang ya. Ini game sejak tahun 2009 dan masih aja ada yang main sampai sekarang. Di sini sih lancar, gak ada kendala sama sekali. Gue sempat kepikiran untuk cobain Valorant di sini. Cuma setelah cek di YouTube ternyata kurang playable. Cuma bisa lancar main di 720p.
Jadi mending gue gak install Valorant di PC ini. Karena memang performa GPU-nya kurang bisa diandalkan untuk jalanin game-game terbaru saat ini. Oh ya, karena tadi suhu PC-nya cukup panas, gue juga sekalian gantiin thermal paste-nya. Dan juga pasang dua kipas tambahan untuk intake dan juga outtake-nya. Overall untuk PC ini memang kurang capable untuk dipakai aplikasi yang berat-berat. Karena ada limitasi dari VGA-nya yang udah cukup tua. Jadi di sini bakalan gue share juga rekomendasi part yang sebaiknya diganti supaya PC-nya lebih maksimal performanya. Dan tentu aja kurang lebih budgetnya masih sama. Kalau misal kalian mau rakit juga di range budget 1 jutaan aja. Pertama di sini gue bakalan ganti motherboardnya pakai merek Asus H61. Ini lebih murah karena bekas dan juga ya kita tahu sendiri untuk mobile Asus ini memang cukup terkenal tangguh ya. Apalagi ini umurnya juga udah cukup tua. Lebih baik sekalian pilih yang udah terpercaya. Kemudian untuk PSU-nya sebaiknya diganti pakai yang minimal mereknya cukup dikenal ya. Kalau bisa sih dapat yang sertifikasi bronze. Tapi biar budgetnya gak bengkak, gue di sini pakai dari merek performance yang udah dapat sertifikasi 80 plus. Kemudian untuk VGA-nya juga kayaknya perlu diganti. Di sini bisa upgrade ke GTX 750. Kayaknya udah lumayan oke. Harganya juga bersahabat. Dipakai untuk main game e-sport macam CSGO, Dota 2, Valorant, atau bahkan GTA 5, dia ini masih kuat. Kalau untuk game AAA terbaru, sayang banget dia udah gak kuat ya. Jadi ini adalah untuk total harga PC-nya. Dan juga harga parts yang gue rekomendasikan. Di sini kita nambah kurang lebih sekitar 500 ribuan. Yang menurut gue udah cukup worth it. Kalau budget masih longgar, bisa sekalian ambil GTX 1050 atau RX 570. Biar pengalaman gamingnya makin mantap. Gimana menurut kalian? Apakah rakitan seperti ini udah cocok untuk range harga segini? Atau kalian punya yang lebih bagus lagi? Boleh komen di bawah ya. See you on the next video.